Kami sadar Tuhan bahwa sebagai orang-orang Kristen kami akan menghadapi juga banyak masalah-masalah. Tapi kami tahu Tuhan, seperti firman Tuhan juga katakan, kami harus berani. Kami harus meneguhkan hati kami. Kami harus menjadi pemimpin yang berani berdiri di depan untuk memberitakan Injil, memperjuangkan kebenaran, mengusahakan kesejahteraan bagi rakyat ini. Kami sungguh berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan menolong kami mengisi pembangunan yang terjadi pada bangsa ini, bahkan dengan hasil pemilu yang akan kami dapatkan. Kami mau berdoa juga Tuhan bagi berbagai tantangan yang akan dialami oleh alumni di dalam sistem pemerintahan yang ada sekarang. Kami sadar bahwa lingkungan kami bukanlah lingkungan yang mendukung kami untuk berbuat benar. Bahkan banyak kali alumni jatuh dalam dosa. Banyak kali orang menggadaikan imannya hanya untuk mendapatkan kesenangan sesaat. Kami sungguh berdoa Tuhan, supaya firman yang sudah ditaburkan, firman yang sudah dinikmati, boleh sungguh menjadi kekuatan di tiap tantangan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan di negeri ini. Berdoa supaya Tuhan memberkati setiap alumni juga yang bekerja di berbagai tempat, baik di pemerintahan, di tempat di swasta, di daerah-daerah, bahkan di kota besar, di mana-mana tempat Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhanlah yang menguatkan langkah anak-anak Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan mereka, supaya sungguh dimampukan berjuang menjadi garam dan terang di tengah bangsa ini. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami, dengarlah seru doa kami Tuhan. Kami yakin percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan mendengar doa kami, dan akan memulihkan bangsa ini melalui anak-anakmu yang terus berdoa meminta kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji dan nama-Mu. Kami memanjatkan seluruh doa dan permohonan kami ya Allah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah menjadi manusia untuk keselamatan kami semua. Amin. Saya dari pelayanan suku-suku Sunda. Jadi saya melayani di daerah-daerah Sunda, di Bandung, di Kuningan, di Sukabumi, di Garut, di Tasik. Ini kan mereka anak-anak yang dari Bandung, dari Ciparai. Di daerah sana tidak satu pun gereja ada. Lalu ketika orang tua mereka masuk Kristen, mereka didiskriminasi, dikeluarkan dari sekolah. Setelah 1 tahun tidak sekolah, saya berusaha untuk bermitra dengan teman saya yang pelayanan di Tunawisma, yaitu Yayasan Yaspa yang dipimpin oleh Bapak Tangguh Sihomi. Dia juga mengadakan asrama yang menampung orang-orang yang terlantar. Jadi saya mohon supaya kepada Pak Sihomi supaya bisa menerima. Lalu dia antusias sekali dalam menerima mereka, dan mereka bisa di sekolah di sana. Ini diantara mereka mungkin ada yang kesakitan, dan mereka akan menyanyi lagu-lagu Sunda, lagu-lagu pujian. Mereka kalau beribadah di sana di Ciparai tidak bisa seperti kita bebas bertepuk tangan. Mereka pakai kecapi, pakai gong, pakai kendang, jadi pakai karawitan Sunda. Kalau tadi Bapak Pendeta kita mungkin dari Bandung, logat Sundanya masih kelihatan. Saya juga besar di Bandung. Saya memang halak kita, tapi dari kecil saya lahir di Manado. Mama saya Manado, bapak saya Sukabumi. Lalu saya lahir di Manado, tapi besar di Bandung. Jadi ada jiwa ingin melayani suku Sunda, ingin memenangkan suku Sunda. Lidah saya lidah Sunda. Saya Sunda, Makassar, harus bisa. Jadi saya melayani mereka dengan bahasa Sunda. Orang-orang tua mereka saya dengan bahasa Sunda. Lalu Alkitab yang saya bawa juga Alkitab bahasa Sunda. Sehingga kalau saya bekerja sama waktu itu dengan Bapak Buya mungkin
Saudara-saudara mengenal Pobiarto yang dulunya pernah dipakai oleh Perkantas, oleh Perkantas untuk mengajar Islamologi kalau nggak salah. Jadi kalau bertanya tentang Islam, tentang Al-Quran, biar Pak Budiarto yang berbicara. Tapi kalau berbicara tentang teologi Kristen, baru saya berbicara. Kerjasama, sehingga mereka ini dimenangkan. Salah satunya akan mau beristirahat atau nyanyi aja. Naja
kami persembahkan kepadamu harta yang kau percayakan kepada kami. Pakailah untuk pekerjaanmu di bumi ini, untuk pelebaran Injil-Mu di suku-suku sungai. Dan seterusnya Bapa, biarlah kami semua boleh mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah oleh karya kami di dalam bidang kami masing-masing. Segala kemuliaan hanya bagi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Stand alone together, berani menerima resiko demi mentaati Allah, mengabdi tanpa pamrih, menanggung susah dan derita dunia, sebatang kara tanpa kerabat, meninggalkan ambisi demi visi Allah digenapi. Itulah panggilan Allah bagi tiap kita, dan anugerah Allah lah yang akan memampukan kita bersama-sama mengerjakan panggilan dimanapun Dia mengutus.